Kemudian anak-anak, untuk yang selanjutnya, masyarakat Mekah sebelum Islam datang dilihat dari segi ekonomi, yaitu mata pencaharian mereka. Mata pencaharian mereka itu ditopang lebih banyak dari berdagang. Kemudian ada juga pabrik pembuatan senjata. Ini yang memang kepentingannya untuk peperangan ya. Kemudian ada pabrik tembikar, ada pabrik kayu. Selain itu mereka juga beternak kambing dan juga berburu. Nah, kemudian bagaimana kondisi keagamaan, kondisi keyakinan masyarakat Mekah sebelum Islam datang? Saya yakin anak-anak sudah pernah membaca hal ini. Sekilas Anda mungkin sudah tahu banyak tentang hal ini. Yang pertama, mereka suka mengundi nasib. Mengundi nasib ini menggunakan alat yang dinamakan Al-Azlam. Dalam Quran surat Al-Baqarah juga disebutkan ya. Nah, mereka terutama mengundi nasib ini itu dalam hal saat mau melakukan hajatan, pernikahan, ataupun perjalanan. Logikanya begini. Kenapa ini menjadi contoh jahiliyah? Karena mereka hanya percaya dengan undian itu, mereka tidak menggunakan nalar mereka. Kalau hari ini mungkin ketika kita akan melakukan perjalanan, kita akan melakukan pernikahan, kita akan mempertimbangkan seberapa jauh, kondisi iklimnya seperti apa, aman atau tidak, waktu kita terbatas atau tidak, dan seterusnya. Tapi pada waktu itu yang mereka percayai adalah mereka percaya dengan alat yang namanya Al-Azlam ini. Al-Azlam ini adalah anak panah yang isinya ada 3, jadi ada 3 mata anak panah. Isinya ya, tidak, dan kosong. Kalau misalnya mereka melesatkan anak panah ini, kemudian yang keluar adalah ya, mereka akan melakukan hal itu. Mereka tidak akan mempertimbangkan yang lainnya. Kemudian ketika mereka yang keluar tidak, mereka tidak akan melakukan hajatan, tidak akan melakukan pernikahan, tidak akan melakukan perjalanan. Ketika yang keluar adalah yang kosong, maka mereka akan mengulanginya lagi sampai keluar iya atau tidak. Jadi di sini mestinya yang bisa kita ambil adalah praktek-praktek seperti ini mestinya tidak terjadi lagi di tempat kita. Kita tidak perlu percaya dengan ramalan-ramalan yang tidak sesuai dengan akal nalar kita. Karena memang ini adalah praktek-praktek jahiliyah, praktek-praktek masyarakat Mekah sebelum Islam datang yang memang menjadi misi utama Rasulullah pada masa itu untuk dihilangkan. Yang kedua, mereka ini menyembah bebatuan. Mereka percaya, jadi batu itu ada yang memiliki kepercayaan. Ada batu yang memiliki kekuatan, ada batu yang bagus. Nah, mereka akan menempatkan batu-batu ini di sekitar tempat tinggal mereka. Kemudian mereka juga percaya dengan tahayul dan hurafat. Kemudian mereka yang saat ini kita tahu, mereka juga banyak sebagai penyembah berhala atau dikenal dengan sebutan paganisme. Berhala-berhala ini mereka letakkan di sekeliling Ka'bah. Kemudian berhala ini dijadikan sebagai perantara untuk mereka berdoa kepada Allah. Padahal kan yang namanya berhala itu kan benda mati. Jadi nggak mungkin lah kalau misalnya itu bisa dijadikan sebagai perantara. Itu yang kenapa dinamakan sebagai praktek jahiliyah. Selain itu hubungan Tuhan dengan hambanya itu nggak perlu perantara. Jadi hubungan Tuhan dengan hambanya itu langsung. Kita kalau berdoa langsung saja. Kalau kalian hari ini masih ada yang, wah saya mau berdoa melalui perantara ini itu, ya kalau bisa jangan. Jadi kamu berdoa saja kepada Allah, langsung meminta apa yang menjadi keinginan kamu, apa yang menjadi harapan kamu. Jangan sampai kita melakukan hal-hal jahiliyah seperti masyarakat Mekah sebelum Islam dulu. Kemudian mereka menyembah berhala ini, mereka memiliki satu nama berhala yang bernama Hubal. Hubal ini adalah
berhala pertama yang dibawa oleh Amr bin Luhai saat dia berkunjung di Syam. Dan ini dipercaya bisa mendatangkan hujan. Namanya masyarakat Mekah pada masa itu tuh kan memang hujan itu kan sangat jarang sekali, kemarau panjang terjadi, sehingga ketika mereka mungkin kondisinya tidak stabil, ada orang yang menawarkan patung dengan tawaran ini bisa mendatangkan hujan, dan mereka akan gampang sekali percaya. Nah, kemudian bertambah lagi, Hubal itu sebagai berhala pertama, kemudian bertambah lagi ada Lata, ada Uzza, ada Manat, dan ada berhala-berhala yang lain lagi. Kemudian paganisme ini dikenal juga dengan sebutan agama Watsani. Nah, kemudian mereka dalam segi keyakinan, selain khurafat, selain menyembah berhala, selain mengundi nasib, masyarakat Mekah sebelum Islam datang itu mereka juga menyembah benda langit atau dikenal dengan sebutan Sabi'in. Mereka ini mempercayai bahwa bintang dan planet atau benda-benda langit ini memiliki kekuatan sehingga mereka menyembahnya. Nah, penyembah benda langit yang terkenal di Mekah itu bernama Abu Kabsyah. Sementara bintang yang dia sembah itu dinamai dengan sebutan Sya'ra. Selain itu, ada sebagian masyarakat Mekah juga yang menyembah api. Api ini dianggap memiliki kekuatan juga, sehingga di beberapa tempat kediaman masyarakat Mekah biasanya mereka menyalakan api, dan mereka percaya api ini memiliki kekuatan yang akan mendatangkan keberuntungan bagi mereka. Nah, anak-anak sekalian, kemudian selain dari sudut pandang keyakinan, masyarakat Mekah itu juga memiliki akhlak atau kebiasaan negatif. Nah, kebiasaan negatifnya apa saja? Kebiasaan negatif masyarakat Mekah sebelum Islam datang, saat ini ada beberapa yang masih terjadi ya. Yang pertama, mereka berjudi atau al-maisyiru. Kemudian mereka suka minum minuman keras. Kemudian mereka berzina, mereka melakukan pembunuhan, mereka menyembah berhala, menyembah api, menyembah benda-benda langit. Kemudian praktek perbudakan juga masih terjadi. Kebiasaan buruk wanita yang melenggak-lenggok di depan laki-laki juga terjadi. Ini kebiasaan buruk, kebiasaan jelek yang terjadi di tengah masyarakat pada masa itu. Tapi selain kebiasaan negatif, juga ada kebiasaan positif yang bisa kita ambil dari masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Kebiasaan positifnya apa saja? Mereka ini selalu berkata jujur. Jadi jujur ini menjadi landasan utama masyarakat Mekah sebelum Islam datang. Mereka sangat menghormati tamu. Kemudian mereka akan menepati janji ketika mereka berjanji dan tidak akan pernah ingkar. Kemudian mereka berani, tangguh, dan mereka pantang menyerah ketika akan mendapatkan sesuatu. Kemudian mereka menghormati bulan-bulan suci, bulan-bulan haram. Nah, anak-anakku sekalian, untuk pertemuan daring yang kedua, Beni kira cukup sekian. Jadi materinya adalah tentang kondisi Mekah sebelum Islam datang. Nanti silahkan dibaca sendiri materinya. Untuk yang pertemuan kedua ini, saya kira kalian cukup mengulang-ulang membaca materi saja, tidak ada tugas yang harus dikerjakan dan dikirimkan di SIM Mumtaz. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih sekali lagi. Semangat belajarnya. Jangan lupa berdoa. Kalaupun Anda harus keluar dari rumah, tetap harus sesuai dengan protokoler kesehatan. Tetap pakai masker, cuci tangan, kemudian jaga kebersihan. Saya kira itu anak-anak. Terima kasih. Salam untuk Bapak dan Ibu kalian serta keluarga yang ada di rumah. Salam sehat, salam semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.